Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, dan adik yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita dapat berjumpa kembali pagi ini dalam persekutuan doa. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu serta menaikkan doa-doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Amsal pasal 8 mulai ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu dari bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, ketika Ia membuat air samudra di bawah meluap, ketika Ia menentukan batas untuk laut, supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi,
Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai dia. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pagi ini berlandaskan pada Amsal pasal 8 ayat 22 sampai dengan 36. Bapak, Ibu, kakak dan adik yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal pasal 8, hikmat digambarkan seolah-olah sedang berbicara. Hikmat sudah ada sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini mengingatkan kita bahwa hikmat Tuhan bukan sesuatu yang baru atau mengikuti zaman. Hikmat Tuhan selalu benar, selalu dapat dipercaya, dan selalu membawa kepada kehidupan. Coba kita bayangkan sebuah jalan yang sering kita lewati. Ada banyak rambu-rambu lalu lintas di jalan yang kita lalui itu. Rambu-rambu itu bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk menjaga agar kita sampai di tujuan dengan selamat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk menyulitkan hidup kita, tetapi untuk menjaga langkah kita agar tetap berada di jalan yang benar. Dari kitab Amsal yang melandasi renungan ini ada 4 hal yang perlu kita ingat. Pertama, peliharalah jalan Tuhan. Memelihara jalan Tuhan berarti hidup setia, sesuai dengan kehendaknya. Bukan saat dalam keadaan baik, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan. Kedua, dengarkan didikan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun usia terus bertambah, Tuhan tetap mengajar kita setiap hari. Tuhan mendidik melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidup, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Hati yang mau diajar adalah hati yang terus bertumbuh. Ketiga, dengarkan hikmat Tuhan setiap hari. Amsal berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati yang siap taat. Saat kita menyediakan waktu untuk membaca firman, berdoa, dan merenungkannya, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, termasuk dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Keempat, carilah hikmat Tuhan, karena mendapatkannya berarti mendapat kehidupan. Amsal 8 ayat 35 berkata, siapa mendapatkan daku mendapatkan hidup. Harta, jabatan, dan kepandaian ada batasnya. Tapi hikmat dari Tuhan membawa damai, sukacita, dan hidup yang berkenan kepadanya. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan terus memelihara jalan Tuhan. Mau menerima didikannya, setia mendengarkan suaranya, dan sungguh-sungguh mencari hikmat-Nya. Sebab orang yang hidup dalam hikmat Tuhan akan menjalani hidup dengan arah yang benar dan menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dr. Budi, Ibu Neni, Ibu Eli Asan, Ibu Yani, dan Ibu Liliana Tanuwijaya. Kiranya Tuhan memberikan
kesabaran dan kekuatan kepada mereka dalam menjalani perawatan dokter. Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan juga kiranya memberkati keluarga yang merawat, sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, Ibu Syana, Nikolas Pramana, Yosua Adipala, Clarissa Sevina, Bapak Parlin Sinaga, dan Kaylin Oliver. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dalam kehidupan dan setiap pekerjaan mereka, selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menjadi terang dan damai sukacita di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Yosafat dan keluarga, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan curahan Roh Kudus atas mereka, sehingga dapat memimpin dan melayani dengan penuh kasih dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah